Sebenarnya kayak gini kita mainnya batin, ya, main batin dalam doa juga hitungannya dalam kepercayaan masing-masing juga. Terus saya cobain emang energinya itu emang benar-benar kayak ketarik gitu di belakang ya. Air juga nggak air sembarangan. Air itu yang udah kita ambil dari 1000 tempat. Berasa beda sih badan sih, jadi kayak badan terasa lebih enteng lah. Ingat itu ada hukumannya ya, sekarang soalnya banyak yang kayak gitu. Hati-hati bisa kena diri sendiri. Ya, halo pemirsa, ya untuk kegiatan malam ini ya Cece akan ritual membuka aura atau bilang blessing ya, blessing aura kita biar bagus ya, biar kita punya rejeki yang dulunya ketutup biar terbuka lagi ya, buat mungkin yang kesehatan yang lagi kurang bagus ya, biar sehat kembali semuanya ya. Silakan buat pemirsa yang lainnya ikutin kegiatan ritualnya Cece. Teman-teman udah bisa lihat ya, itu adalah proses pembersihan aura sama membuka aura ya, biar mereka lebih terang ya, lebih percaya diri. Rezekinya mereka hitungannya bisa masuk ke dalam tubuhnya mereka. Sebenarnya kayak gini kita mainnya batin ya, main batin dalam doa juga hitungannya dalam kepercayaan masing-masing juga. Nah, kita bermain dengan secara alam, jadi kita memakai alam. Saya juga tahu ini juga dari TikTok gitu kan, dari sosmed. Jadi saya mau coba. Terus saya cobain emang energinya itu emang benar-benar kayak ketarik gitu di belakang ya. Ada awal merinding. Merinding semuanya. Ini juga sekarang merinding. Ininya juga tadi pas rasanya agak sedikit hangat gitu. Unik ya, saya baru ngelihat yang seperti ini gitu, model harus pakai ini dupa gitu. Jadi dan dibakar juga, agak-agak takut sih sebenarnya. Iya, pertama kali. Udah 2 kali sama ini. Saya datang sih ingin mencoba untuk ngebuka aura gitu. Jadi sekalian untuk membersihkan diri gitu. Tujuan ke sini ya untuk mengetahui lebih lanjut tentang rezeki saya sama kehidupan keluarga, sama usaha saya mesti bagaimana. Kalau kita namanya blessingan aura ya, memperbuka kita punya aura biar bagus lagi ya, biar rezeki semua bisa masuk ke dalam tubuh kita. Ya pasti banyak macam keluhan ya, masalah yang mereka hadapi. Paling pertama-tama yang sering saya hadapi itu adalah masalah keuangan. Ya, keluarga juga banyak ya, kesehatan juga ada juga, hitungannya macam-macam lah. Saya sih pengen untuk masalah-masalah saya gitu biar selesai. Terus untuk kerjaan juga, ya semuanya lah problem-problem gitu. Masalah kerjaan sih. Kalau saya sendiri sih ingin lebih tenang gitu. Saya juga kemarin ada konsultasi sama Cici. Saya kan suka diganggu tuh. Saya kan tinggal di tempat saya tuh, di kamar saya kan sebelah kan kosong. Suka ada cewek nyanyi kan, atau kayak gitu kan. Saya tanya sama Cici, itu apaan? Saya bilang gitu. Cici bilang, itu bukannya nggak suka sama kamu, itu katanya suka sama kamu. Mungkin dia gimana gitu. Ya, saya cuma pengen iniin aja gitu, bener apa enggak. Kalau saya media sih simple, jadi setiap tamu mau blessingan aura sama saya cukup bawa kelapa hijau sama melati, syarat aja dikit hitungannya.
Sebenarnya untuk kelapa yang saya suruh mereka bawa itu sebenarnya untuk membersihkan dia punya juga hitungannya ya. Karena kan kelapa itu bisa buat obat juga ya. Nah, makanya rata-rata saya suruh membawa kelapa itu untuk membersihkan dia punya dalam energi negatifnya dia juga. Perantara lah kita bilangnya gitu. Dan kalau dari saya itu biasanya ada dari minyak, air juga nggak air sembarangan. Air itu yang udah kita ambil dari 1000 tempat, itu dari pegunungan, laut, atau tempat-tempat keramat ya. Kita campurin sedikit demi sedikit dijadiin satu gitu. Jadi buat air perantara sebagai blessingan pada tamu-tamu semuanya. Pas duduk itu belum diapa-apain, emang kayak agak ada di belakang itu rasa ketarik gitu kan. Dan agak pusing sedikit. Terus sama pas di dupa itu rasanya kayak sama pusing. Terus merinding juga ya, ada merindingnya. Semua itu merinding gitu pas dipakai dupa. Ya, saya merasa ada kayak sesuatu energi yang masuk ke muka saya atau ke badan saya. Cuman dengan air kelapa ini membersihkan dulu apa yang mungkin ada yang kurang baik melekat dalam tubuh saya. Waktu saya pulang dari rumah Cici itu berasa beda sih badan sih. Jadi kayak badan terasa lebih enteng lah gitu. Pikiran agak lepas gitu. Perubahan sih saya belum lihat. Cuman emang kalau untuk pas tadi di ritualin emang udah berasa di badan gitu. Energinya benar-benar kayak ketarik dari belakang, terus merinding juga dan pusing gitu sedikit. Sekarang ini habis buka aura, tadi sebelum buka rasanya panas, kuping kiri kanan, muka kayak ada panas ya. Sekarang dari pertama ini pakai kelapa, dia udah kelihatan berbeda, sudah kelihatan panasnya itu hilang, lebih seger sekarang. Lebih berani lagi. Tadi sebelum cuci muka, ini jantung rasanya berontak ya, berontak. Tapi sekarang udah rasa plong. Itu pasti ada. Jadi ada yang tidak merasakan juga ada ya. Biasanya ada yang merasakan mual ya, pusing ya, kayak semacam mau muntah juga ada. Ada yang merasakan panasnya juga ada, dingin juga ada ya. Setiap kening yang saya pegang kayak semacam di kening atau di pundaknya mereka itu normal. Karena saya bilang kenapa normal itu bilangnya energi negatifnya dia itu lagi keluar ya. Makanya apalagi yang merasa mual itu energi negatif yang sudah lama di dalam tubuhnya mereka ya, itu lagi meronta keluar sedikit demi sedikit gitu. Biasanya kalau yang mual kayak gitu sekitar 2-3 hari itu dia udah beres, udah nggak terasa pusing lagi, dan selanjutnya udah enak plong buat mereka. Ya, ada yang bisa dirasakan langsung, ada yang sesampai rumah, ada juga pas besoknya juga ada hitungannya. Ada yang tidak merasakan apa-apa juga ada. Karena kan yang kayak gini kan bisa dibilang cocok-cocokan. Sebenarnya kayak gini nggak ada limitnya, tapi tergantung dari punya badannya dia atau mungkin aktifnya dia sehari-hari kayak gimana ya. Tergantung kalau dia mau bersihin lagi seminggu atau 2 minggu atau sebulan bersihin lagi juga nggak masalah. Ya, untuk pesan saya kalau untuk blessing aura ini sebenarnya bagusnya itu kita blessingnya itu langsung ketemu ya, langsung ketemu, tidak bisa dengan jarak jauh hitungannya. Banyak kan semua mikir jarak jauh bisa, sebenarnya tidak bisa. Bagusnya itu kita langsung ketemu. Nah, itu. Dan juga untuk blessingan atau mungkin apapun ya, yang bagusnya ya seikhlasnya, jangan sampai ditarifin. Kalau ditarifin ingat itu ada hukumannya ya. Sekarang soalnya banyak yang kayak gitu, hati-hati bisa kena diri sendiri.